Sebelum melihat video saya lebih jauh, baiknya nonton dulu video Dr. Said Akil Sirot di link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa baca deskripsi saya. Itu penting, dan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kali ini saya akan berbicara tentang video ya Kiai Haji Said Akil Sirot. Wah, luar biasa ya, di hari Lebaran ini beliau ini muncul untuk dan mencoba memberi kecerdasan kepada umat Islam ya. Meskipun sebenarnya khususnya untuk warga beliau, yaitu warga Nahdien, berkaitan sejarah. Beliau mencoba menceritakan kepada kita bahwasanya sejarah peradaban umat Islam itu dibangun oleh orang-orang Persia, orang-orang yang orang Azam non Arab. Ya, ini versi beliau ya dalam mengarungi ya pembelajaran beliau, mengarungi pertarungan pemikiran di antara kelompok-kelompok dan perjalanan spiritual beliau dalam membahas semua aliran kelompok dalam Islam. Yang menarik dalam pembicaraan beliau ini sebenarnya kalau saya lihat menunjukkan ya kegelisahan beliau di dalam internal teologi Asy'ariyah yang beberapa tahun ini mendapatkan tantangan di dalam internalnya berkaitan gerakan politik dalam membangun kepentingannya untuk dekat dengan para penguasa. Sebenarnya jika ditelusuri ya, gejolak perseteruan ini antara kalangan Ba'alawi dan kalangan PBNU ini lebih kepada ujungnya perpolitikan kalau saya pahami ya. Ini di luar konteks Wahabi ya. Wahabi itu lebih kepada masalah ilmiah ya, masalah lain lah. Jadi apa yang dijadikan gelisahan bagi Kiai Said ini sungguh sebenarnya untuk kebaikan umat Islam yang asli dari bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Bagaimana gagasan-gagasan beliau untuk mempopulerkan Islam Nusantara ini sebenarnya jika kita pahami itu bukan untuk membendung gerakan Wahabi sebenarnya. Kalau saya pahami ya, untuk memfilter gerakan paham internal Asy'ariyah yang digagas oleh para Ba'alawi yang berkiblat ke Mesir. Itu kiblat pemahamannya di Mesir, tidak bisa lepas dari politik keislaman Mesir. Jadi menurut saya Kiai Haji Said Akil Sirot ini ingin membangun peradaban sendiri bagi bangsa Indonesia berkaitan keagamaan, baik akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Ingin mandiri, ingin berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh negara-negara lain, karena bagi Kiai Said Akil Sirot ini Indonesia ini mempunyai peradaban yang luar biasa ya dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Itulah yang membedakan
kedua belah pihak ini ya. Ini yang saya pahami. Emang ya susah memang untuk, kalau saya pahami ya, untuk membangun gagasan yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Said ini luar biasa susah ya, karena ujiannya itu internal ya, internal. Bagaimana usaha beliau dan santri-santrinya dan orang yang mendukungnya itu untuk mewujudkan fikih peradaban ini terhambat ya, terhambat karena memang kan jargonnya NU ini kan ingin membangun fikih peradaban. Itu luar biasa, membangun fikih peradaban itu luar biasa ya usaha beliau, karena tidak mau terpengaruh oleh tradisi-tradisi fikih lama yang berasal dari Mesir ya, berasal dari Mesir, ingin membangun fikih peradaban sendiri di dalam kenegaraan Indonesia. Nah itu kalau saya pahami, dan ujian terbesarnya yaitu dari internal, yaitu kalangan Habib Ba'alawi, ke-NU-an. Sebenarnya usaha apa yang dilakukan oleh pendukung fikih peradaban ini, kalau saya pahami itu cukup berat juga ya, memang susah untuk mewujudkan fikih peradaban itu, jelas susah lah, tidak mudah ya. Amat susah ya, karena memang memerlukan seorang pembaharu yang benar-benar menguasai bab-bab ya yang menjadi pembahasan tuh. Jika mau diarahkan ke Wahabi ini kan luar biasa ya. Wahabi ini cara berpikirnya kan yang diutamakan manhaj, cara beragamanya ya, dan mereka itu bakal populer, bakal tidak akan dimakan zaman ya peradaban-peradaban yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang digelari Wahabi, karena mereka itu cara beragamanya yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah itu akan eksis sampai hari kiamat, itu bakal itu. Jadi ya wajar, mudah untuk memunculkan mujadid baru, pembaharu baru tuh mudah. Beda dengan orang-orang yang agamanya dengan mengembangkan fikih dengan cara manhaj fikihnya tadi. Jadi jika dikembalikan ke Wahabi, karena di Wahabi itu mudah untuk melahirkan mujadid itu mudah, karena di Wahabi ini kan mereka tidak menutup pintu ijtihad ya, tidak menutup pintu ijtihad selama mereka itu mempunyai kapasitas ilmu dan pemahaman yang sahih ya. Nah itu perbedaannya. Jadi jika melihat usaha untuk membangun fikih peradaban ini sungguh ngos-ngosan juga ya para asatid PBNU ini, luar biasa ya, karena memang mereka harus membangun fikih peradaban agar bisa eksis terus sampai sepanjang masa ya itu. Dan untuk membangun fikih peradaban itu jelas harus melahirkan pembaharu, mujaddid itu. Ini saja ya, baru satu saja ya yang keluar dari orang-orang yang ingin membangun fikih peradaban, mujaddid. Kiai Imad ini termasuk mujaddid di kalangan NU. Jadi ya jelas ya, karena beliau ini berbicara yang belum pernah dibicarakan, menemukan referensi yang belum pernah ditemukan, dan kekuatan dari hujah-hujahnya terhadap Ba'alawi ini sungguh kuat ya, susah mau dipatahkan, bahkan lebih kepada ya emosi aja ya jawabannya ya. Dan hujah-hujah yang dilakukan oleh tanggapan-tanggapan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Habib ini lebih kepada yang mudah lah dibantah itu ya, berkaitan karena perasaan, karena prasangka baik terhadap ulama, itu mudah ya dipatahkan. Sebelum Kiai Imad itu muncul untuk membantah, saya sudah berpikir bakal ada bantahan seperti ini. Rupanya dibantah ya dengan Kiai Imad, dengan samalah dengan cara berpikir saya pada saat itu, dengan ya hujah-hujah yang disampaikan oleh Ustadz Imad itu berkaitan nasab Ba'alawi itu luar biasa ya. Ya wajar lah digelari mujadid di kalangan NU itu ya, wajar banget, karena beliau mendobrak ya, memecah belah antara hak dan yang batil itu.
Itu luar biasa ya, luar biasa. Bisa sekarang ini kan bisa menilai NU kalangan ini dan NU kalangan ini kan sekarang bisa dinilai ya. Mudah untuk memahaminya, mudah. Itu luar biasa ya, karena memang ya itu salah satu usaha untuk mewujudkan fikih peradaban yang beliau populerkan bersama Said Akil Sirot, Kiai Haji Said Akil Sirot, yaitu dinamika pemikiran yang dalam tubuh NU ya. Saya cuma memahami aja ya, maksudnya ikut membaca ya kemajuan di dalam tubuh dinamika pemikiran di dalam ke-NU-an. Nah itu luar biasa, kegelisahan. Nah ini kegelisahan Kiai Haji luar biasa ya. Memang beliau ini ya walaupun sama Wahabi itu untuk sekarang tertunda ya, perang pemikirannya tertunda ya karena ada masalah internal. Jadi ya beliau ini fokus kepada memperbaiki internalnya dulu kemungkinan. Ya jelas karena Kiai Haji Said Akil Sirot itu jelas ya anti Wahabinya ya luar biasa ya beliau ini. Cuma untuk sementara tertunda ya, entah untuk beberapa masa waktu yang kapan belum bisa ditentukan ya, karena memang bakal cukup lama ya pertempuran pemikirannya terhadap Salafi yang digelari Wahabi dengan kalangan fikih peradaban, yaitu kalangan Kiai Haji Said Akil Sirot. Jadi ya PR besar sih buat pejuang-pejuang dari kalangan NU ini yang ingin mempopulerkan Islam Nusantara dan fikih peradabannya. Itu semoga tidak ada korban lah, lebih kepada dialog-dialog, diskusi dan perdamaian lah. Karena yang dihadapi ini orang-orang yang mempunyai kekuatan umat ya, orang-orang yang bisa memprovokasi umat, orang-orang yang bisa membius umat. Nah itu semoga dakwah yang dikembangkan itu lebih bijak lagi ya berkaitan problem isu nasab ini ya, bagi orang-orang pencetus ya, bagi orang-orang yang ingin mempopulerkan Islam Nusantara, yaitu ingin mempopulerkan fikih peradaban. Nah sekali lagi semua ini adalah usaha ya, usaha mereka untuk terus eksis sampai sepanjang zaman yang mereka impikan, yaitu usaha-usaha mereka agar tidak ditelan peradaban. Jika kita melihat literatur-literatur yang dikembangkan oleh para Habib Ba'alawi ini, yang ditawarkan ya keyakinan, keagamaan, cara berpikir yang ditaruhkan Ba'alawi ini jelas-jelas lemah dan bisa membuat mundur ya umat Islam dengan cerita-cerita ya khurafat, tahayul dan sebagainya yang mereka terus kembangkan. Yang diagamakan itu adalah yaitu tokoh-tokohnya, yang dipopulerkan adalah tokoh-tokohnya, bukan dari kalangan-kalangan ulama-ulama yang disepakati keulamaannya, lebih kepada pengkultusan terhadap tokoh-tokohnya dari kalangan Habib-Habib Ba'alawi. Ya wajar karena mereka berkiblat ke Mesir, dan Kiai Haji Said Akil Sirot ini lebih kepada ingin mempunyai jati diri sendiri keindonesiaan meskipun sama-sama Asy'ariyah. Yaitu aja yang saya pahami ya terhadap polemik-polemik, terhadap dinamika pemikiran dalam internal Asy'ariyah. Kalau Wahabi, Wahabi itu bakal selalu eksis karena Wahabi itu tidak menutup pintu ijtihad itu, dan jargon mereka adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu sepanjang zaman ya. Kalau fikih peradaban tuh ya bisa saja ya namanya produk fikih. Ulama-ulama fikih itu kan banyak yang mazhabnya tuh punah ya. Mazhabnya punah itu banyak loh. Mazhab-mazhab yang punah itu banyak. Kan mazhab itu kan bukan dari Imam Malik saja, bukan dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Banyak sebenarnya, tapi banyak yang punah itu. Jadi produk-produk mazhab ini jika tidak dikembangkan ya, jika mengikuti tradisi-tradisi lama dan tidak mengupdate fikih-fikih peradaban, ya bisa saja mazhab itu punah karena sudah terbukti banyaknya mazhab-mazhab yang punah. Tuh, baca sejarah tuh, tulis di Google tuh, tulis sejarah mazhab-mazhab yang punah. Apalagi jika mazhab tersebut, ideologi tersebut, kelompok tersebut, paham tersebut tidak didukung oleh pemerintah, itu cepat banget bakal punah.
tidak akan berkembang. Nah, jadi usaha-usaha mereka ini sebenarnya agar mereka ini tidak ditinggal peradaban, tidak punah, ya, itu aja. Ya ini sekedar pembahasan ya, pembahasan yang unek-unek. Saya sebagai seorang muslim yang amat suka ya, saya suka banget berbicara tentang pemikiran-pemikiran dalam Islam, sejarah-sejarah Islam, itu saya suka itu. Saya suka dan tapi saya punya prinsip dalam memegang cara saya beragama, baik berakidah, beribadah, bermuamalah dan berakhlak. Saya suka dunia pemikiran dalam Islam. Ya, semoga bermanfaat, semoga umat Islam, seluruh umat Islam ya, itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat Islam dilindungi dijauhkan dari pertumpahan darah, pecahan-perpecahan yang mengakibatkan darah tertumpah, perpecahan. Ya, kalau ribut-ribut masalah ini bid'ah, itu sunnah, ya itu biasa ya sebenarnya. Kalau orang biasa membaca buku ya, pertarungan-pertarungan, pembicaraan-pembicaraan itu bid'ah, itu sunnah, itu tauhid, itu syirik, itu sebenarnya sudah jadi pembahasan yang bisa didiskusikan, meskipun hati umat Islam dan akalnya umat Islam di Indonesia saat ini belum mampu untuk duduk bersama, tapi faktanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini sudah pernah terjadi dalam tulisan-tulisan, di dalam buku-buku. Pembicaraan-pembicaraan bid'ah, sunnah, tauhid, syirik itu sudah menjadi pembicaraan yang umum dari kalangan pemikir-pemikir Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.